Oke, kita lanjut di video lanjutan yang tadi ya, yang mengganti kata sandi. Sekarang kita coba akan mengisi kelas ya, atau mengerjakan pelajaran. Tadi setelah kita masuk ke preferensi, kita balik dulu ke dashboard ya. Pilih di sini menu dashboard. Nah, ini kembali ke dashboard ya. Kemudian nanti kita pilih dulu. Oh iya, di bagian sini ada apa saja? Di bagian atas sini ada kursus yang baru diakses. Jadi kalau pelajaran yang terakhir-terakhir dibuka, ini otomatis ada di sini. Kemudian kalau kita ke bawah ada list kursus-kursus atau pelajaran yang ada di kelas kita ya. Nah, misal kita coba ngerjain yang informatika ya, informatika ini. Bisa diklik di gambar sini atau di tulisannya ya. Kita klik. Nah, nanti masuk di informatika, nanti ada beberapa capaian yang harus dikerjakan ya. Nah, misalkan di sini untuk semester 1 ada 4 bab ya. Bab 1 tentang HTML, bab 2 ada CSS, bab 3 JavaScript, bab 4 PHP ya. Nah, di sini yang sudah di unlock, yang sudah dibuka adalah bab 1 ya. Jadi bab 2 sampai bab 4 dia belum bisa kita akses kecuali sudah di tanggalnya. Misalkan bab 2 tanggal 26 gitu ya. Bab 3 tanggal 9 Agustus gitu ya. Oh iya, tadi kita balik lagi ke dashboard ya. Nih kalau kita lihat untuk informatika ini, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada berapa persen misi. Jadi anggap kayak main game gitu ya. Informatika udah selesai berapa persen. Di sini masih 0% ya, karena belum ngerjain apa-apa. Oke, kita buka lagi. Nah, nanti kalian kerjakan semacam misi ya. Jadi misalkan di bab 1 sini ada absensi atau presensi ya, daftar kehadiran harus diisi. Nanti pastikan kalian dapat checklist di sini. Nah, kita bakal dapat checklist kalau sudah ngisi presensi gitu ya. Kita buat contoh dulu ya. Kita isi dulu kehadiran untuk bab 1. Kita klik presensi kehadiran. Nah, di sini ada diminta klik hadir ya. Silakan klik opsi hadir untuk bab ini. Di tiap bab nanti ada kehadirannya tersendiri. Kita klik bagian hadir. Kalau sudah simpan. Oke, sudah ya. Kalau kita balik lagi ke berandanya informatika. Nah, nanti bagian presensi kalian dapat checklist. Oke, dapat checklist ya. Dan kalau kita balik ke dashboard, kita bisa lihat untuk informatika udah 20% selesai. Yeay. Ya, berarti tinggal 80% lagi untuk bab 1. Oke, kita buka lagi. Udah mulai paham ya? Jadi misinya adalah kalian menyelesaikan poin-poin di tiap bab biar dapat checklistan. Oke, lanjut. Abis ngabsen kita baca materi. Di sini udah disediakan ya. Nah, ini karena ini sebagai contoh, di sini udah disediakan 3 materi ya. 1 pengertian HTML, karena bab 1 materinya HTML ya. Di sini kalian silakan baca ya. Kemudian bagian 2 ada sejarah HTML. Boleh dibaca juga. Kemudian di sini juga ada video tutorial yang bisa kalian tonton ya. Oke, jika materinya berupa video, berarti silahkan nanti bisa langsung ditonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu ya. Kalau materinya sudah dibaca, videonya udah ditonton ya. Kemudian nanti kalau ada berupa file materi yang bisa di-download, kalian bisa unduh. Jika ada URL yang perlu dilihat, kalian kunjungi ya. Nah, kalau kita lihat di beranda informatika ya. Nah, nanti kalau semua sudah dilakukan untuk bagian materi, nanti kalian dapat checklist berikutnya ya. Kemudian di sini ada tanya jawab. Ya, apa sih tanya jawab? Untuk tanya jawab itu semacam diskusi ya. Jadi kalian bisa, satu misinya adalah kalian harus bertanya ya. Silahkan minimal menanyakan 1 pertanyaan.
yang ada hubungannya dengan HTML ya. Kalau ini cuma contoh doang nih. Ada yang nanya berapa jumlah bintang di langit. Ini cuma contoh ya. Jadi nanti kalian bertanya yang ada hubungannya dengan materi kita. Misalkan bab 1 HTML, berarti yang ditanyakan tentang HTML itu apa dan lain sebagainya. Nah, misinya adalah satu, kalian bertanya minimal satu pertanyaan atau kalian menjawab salah satu pertanyaan. Nah, misal ini ya, ada pertanyaan dari Faisa, HTML buat apa? Nah, selain kalian bisa bertanya, kalian juga bisa dengan menjawab pertanyaan. Nah, dengan cara membalas ya pertanyaan dari teman kalian. Misalkan kamu jawab HTML buat HTML untuk membuat website misal gitu ya. Jadi ada, kalian boleh bertanya atau boleh menjawab pertanyaan untuk menyelesaikan misi tanya jawab. Kalau sudah, kirim ke forum. Oke, udah ngejawab ya. Kita lihat di bagian misi tanya jawab sudah dapet. Nah, lanjut ke tugas. Ini nanti ada tugas ya yang harus dikerjakan di sini ya. Misal, buatlah minimal 2 halaman HTML yang saling bertaut menggunakan tag hyperlink. Nah, agar bisa ngerjain ini berarti kalian harus baca materi dan video secara detail ya. Kemudian di sini diminta filenya dikompres dalam dalam format RAR atau zip ya, dikompres. Nah, kalau sudah nanti di-upload ke sini nih, tambahkan pengajuan. Nanti kalian uploadkan filenya di sini. Kalau sudah, nanti misinya selesai. Nah, di sini ada waktu tersisa ya. Di sini ini udah terlambat ya, karena harus dikumpulkan tanggal 13 Mei. Gitu ya. Jangan sampai telat ya. Soalnya ada tanggal jatuh tempo buat mengerjakan. Oke, kalau sudah nanti dapat checklist juga ya di bagian tugas. Terakhir di sini ada evaluasi bab. Evaluasi bab itu adalah ulangan harian untuk bab tersebut. Nah, di sini silakan kerjakan ya. Di sini nanti ada opsi. Kalian boleh coba berapa kali. Jadi kalian misalkan kalau nilai percobaan pertama nilainya kurang, kalian bisa coba lagi. Nah, nanti tergantung gurunya ya ngasih percobaannya berapa kali ya, kayak gitu. Nah, kalau udah dikerjakan nanti dapat checklist juga. Nah, jadi misinya adalah untuk bab 1 kalian harus dapat checklist sampai 5 nih ya. Kayak gitu. Nah, begitu ya cara penggunaan dari aplikasi belajar ini ya. Jadi kalian dituntut menyelesaikan misi ya di tiap bab berupa kehadiran, berupa baca materi, tanya jawab, dan ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ada evaluasi bab berupa ulangan harian. Dan mungkin nanti tergantung dari gurunya juga ya. Mungkin nanti ada juga games, ada berupa slide materi ya dan lain sebagainya. Jadi nanti pasti beda-beda ya jumlah misi yang harus kalian selesaikan dari tiap bab. Nah, itu saja mungkin ya untuk materi yang kedua. Mudah-mudahan paham dan bisa menggunakan aplikasi belajar SMP Puda Muhajirin ya. Sampai sini videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.